Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara rekan-rekan gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Untuk video kali ini saya coba akan mereaction satu buah video dari channelnya Tren Publika, di mana dalam channel ini membahas mengenai Malaysia atau negara Malaysia yang masih saja saat ini membicarakan tentang negara bangsanya sendiri. Bahkan dalam channel ini disebutkan bahwa Malaysia kemungkinan ke depan akan membentuk suatu negara bangsa yang baru. Nah, apakah benar demikian apa yang dikatakan oleh channel ini? Untuk lebih jelasnya, coba kita akan lihat bagaimana isi dari video Tren Publika berikut ini. Contohnya orang Indonesia masih sukar menerima istilah Melayu sebagai induk di rantau ini kerana mereka melihat Indonesia itu sendiri ada bangsanya sendiri yang kuat dan sebagainya. Dan Melayu. Even Jawa sebahagian atasnya pun Melayu, walaupun orang Jawa tak nak mengaku Melayu tak apa kan. Jadi apa yang... Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mimpi orang Melayu Malaysia. Kaum Melayu Malaysia rupanya masih kesulitan mencari identitas. Karena itu mereka masih sibuk pula merumuskan konsep bangsa. Dan hal ini dilakukan oleh kaum Melayu dari kalangan tua hingga muda. Misalnya seperti dalam video berikut ini. Yuk kita simak ya. yang ketiga tadi, nation. Bangsa, saya rasa mungkin kita boleh persoal balik zaman sekarang. Bagaimana konsep bangsa, nation ini yang ditanam oleh Barat ataupun dibina oleh penjajahan, nation state dan sebagainya, akhirnya menyebabkan kita rantau alam Melayu ini masih sukar untuk menerima. Contohnya orang Indonesia masih sukar menerima istilah Melayu sebagai induk di rantau ini kerana mereka melihat Indonesia itu sendiri ada bangsanya sendiri yang kuat dan sebagainya. Dan kita tidak boleh menerima satu kesamaan disebabkan oleh istilah nation yang dipaksakan melalui istilah Perancis ini. Jadi saya rasa mungkin kita di sini di alam Melayu perlu melahirkan istilah ataupun idea, kita gunakan di sini rumpun, macam-macam rantau dan sebagainya, istilah yang boleh menggambarkan Melayu itu sebagai satu tonggak di alam ini. Mungkin sebab tadi ada yang nanti akan pergi kepada Melayu sebagai etnik, ras, tapi kita boleh pergi lebih besar. Kalau kita tengok dalam sejarah alam Melayu ini sendiri, bagaimana... Begitulah guys kebingungan kaum Melayu dalam merumuskan konsep bangsa. Bahkan mereka juga masih berambisi untuk membentuk bangsa yang besar dengan menelusuri sejarah masa lalu. Contohnya seperti video berikut ini. Malaysia ini, semenanjung Malaysia dan seluruh kawasan ini tenggelam pada tahun 6000 BC, 6000 tahun yang silam. 6000 tahun yang silam ialah bersama dengan zaman bagi Nabi Nuh alaihissalam. Maksudnya di sini bagi Nabi Nuh alaihissalam semua tenggelamnya seluruh dunia, bukannya semenanjung Arab saja. Apabila tahun 2000 BC atau 2500 BCE, dia dah turun sikit, rendah dah sikit. Maksudnya orang daripada luar datang ke alam Melayu melihat tok nenek kita orang Melayu duduk atas gunung, duduk atas tempat tinggi sebab air sudah surut. Tu yang mereka nama Malaur. Jadi di sini sudah ada pergerakan, sudah ada anak jati diri, leluhur kita di sini. Kalau ada pergerakan daripada Sumatera ke alam Melayu, daripada Jawa, daripada Borneo, itu bukannya pendatang, kita adalah perantau. Dia sebab dalam circle yang sama, dalam race kaum yang sama. Itu. Slide, next slide. Ini peta bertarikh 475 AD daripada East Hemisphere. Dalam peta ni dia tunjuk, ya, saya di sini. Ini semua Melayu. Semua Melayu ni. Ni alam Melayu ni, dia tulis all Malays. Sumatera, Borneo, Filipin, Malays. Sulawesi, Funan, Champa, dia tulis Melayu. Even Jawa sebahagian atasnya pun Melayu, walaupun orang Jawa tak nak mengaku Melayu tak apa kan. Jadi apa yang menarik di sini, peta ini
East Hemisphere, World Map. Dia tulis 475. Maksudnya Rasulullah lahir 571. Peta ni 475. 100 tahun sebelum lahir Rasulullah SAW. Sudah ada ni peta ni. Orang Melayu sudah wujud. Begitulah guys upaya kaum Melayu Malaysia untuk mencari identitas. Upaya seperti itu akan sia-sia karena kini di Asia Tenggara telah terbentuk banyak negara. Indonesia pun telah memiliki konsep bangsa, bahasa, dan negara sendiri. Selanjutnya kita simak pembahasan berikut ini. Itulah penyakit yang diderita oleh sebagian besar profesor Melayu Malaysia. Mereka cenderung mengembangkan pemikiran yang penuh ilusi dan tidak menginjak ke bumi. Cara pikir yang penuh halusinasi itu terus-menerus diwariskan pada generasi muda. Kalau mau berpikiran realistis, mereka seharusnya melihat keadaan negara Malaysia sekarang, lalu mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Persoalan Malaysia sekarang adalah rakyat di negara ini belum sanggup membentuk satu bangsa. Rakyat Malaysia juga tidak menggunakan bahasa yang sama, sehingga menyulitkan perpaduan. Sebab, bahasa Melayu kurang laku di Malaysia. Mungkin, bahasa Melayu Malaysia adalah satu-satunya bahasa kebangsaan di dunia yang tidak dihargai di negaranya sendiri. Kaum Melayu Malaysia bingung, tapi Sultan-Sultan Melayu Malaysia hidup tenang. Pemimpinnya pun hanya sibuk berebut kursi parlemen. Masalah yang amat penting, yakni mengenai kebangsaan, dibiarkan berlarut-larut. Dan kini kaum Melayu Malaysia merasa terjepit oleh kaum Cina dan India yang lebih pintar dan maju. Ekonomi Malaysia pun amat bergantung pada kaum Cina. Sekarang, mereka juga semakin bergantung pada pendatang asing seperti orang Bangladesh. Tanpa pendatang asing tersebut, ekonomi Malaysia akan hancur karena kaum Melayu Malaysia tak sanggup bekerja keras. Kaum Melayu Malaysia telanjur kecanduan subsidi. Nah, kaum Melayu Malaysia tak mau menghadapi persoalan yang nyata di depan mata. Mereka malah lebih suka bermimpi untuk mempertahankan konsep Melayu palsu dan konsep keistimewaan Melayu. Orang yang jelas bukan dari etnis Melayu pun dipaksa jadi Melayu asalkan beragama Islam. Untuk menjaga konsep Melayu palsu ini, mereka juga terus-menerus mengais-ngais sejarah masa lalu, sambil menyalahkan pihak lain, misalnya penjajah. Cobalah kita ikuti cara berpikir mereka. Sejarah mana yang dianggap hebat? Kisah Candi Borobudur, kisah Majapahit dan Sriwijaya bukanlah milik kaum Melayu Malaysia. Karena kaum Melayu Malaysia kebanyakan hanyalah pendatang dari suku-suku di Indonesia. Kaum Melayu Malaysia dulu hanyalah pendatang seperti juga kaum Bangladesh dan Rohingya sekarang di Malaysia. Yang memajukan ekonomi semenanjung adalah kaum Cina dan Inggris, bukan kaum Melayu. Kalau kaum Melayu hebat, kenapa tidak mampu mengusir penjajah? Kalau Melayu Malaysia hebat, kenapa Sultan-Sultan Melayu malah memuja penjajah? Bahkan negara Malaysia pun dibuatkan oleh British. Sampai sekarang, tokoh pahlawan Malaysia masih berwajah British. Lalu, di mana kehebatan Melayu Malaysia? Sungguh malu, mengaku keturunan Nabi, tapi kaum Melayu Malaysia malah jadi penyembah British. Itulah yang bikin tertawa. Kaum Melayu Malaysia merasa jadi bangsa hebat, tapi setelah puluhan tahun diberi kemerdekaan tetap saja bingung dan tak sanggup merumuskan konsep bangsanya sendiri. Yang dipikirkan kaum Melayu Malaysia sekarang ini, sesungguhnya telah dipikirkan oleh para pemimpin Indonesia 1 abad silam. Sejak dulu bangsa Indonesia sudah mengetahui adanya kisah Majapahit dan Sriwijaya. Sejak dulu sudah tahu bahwa nenek moyang Indonesia itu hebat. Di semua peradaban masa lalu itu hanyalah sebagai sumber inspirasi untuk membentuk bangsa dan negara Indonesia. Walau peradaban Nusantara zaman dulu telah maju, tapi nyatanya tetap kalah dengan penjajah. Secara teknologi pun kalah, bahkan hingga sekarang. Inilah yang terus dikejar oleh bangsa Indonesia. Caranya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, bekerja keras, dan berpikiran rasional. Pemimpin Indonesia berpikir ke masa depan. Tapi Profesor Melayu malah mengais-ngais sejarah masa lalu, sibuk menelusuri asal-usul Melayu. Setiap hari sibuk pula memikirkan konsep bangsa dan bahasa. Mereka seolah-olah mau mendirikan bangsa dan negara yang baru. Mereka seakan-akan mau bikin bangsa Melayu Raya atau Melayu Hebat, dan mengibarkan negara baru, entah itu Melayu Raya atau Nusantara Melayu.
Kesibukan seperti itu telah dilakukan para pemimpin bangsa Indonesia 100 tahun lalu. Profesor Melayu Malaysia itu lupa, membentuk bangsa dan negara bukan lewat seminar setiap hari, tapi lewat perjuangan dan perang yang berdarah-darah. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, Vietnam, bahkan juga Thailand saat menjajah sebagian wilayah semenanjung. Membentuk bangsa dan negara yang besar bukanlah dengan cara menyalahkan penjajah, tanpa melakukan apapun. Membentuk bangsa yang hebat dilakukan dengan keberanian, bukan dengan sikap lemah dan pengecut. Suku di luar Melayu di Nusantara jelas tidak akan sudi disebut Melayu, karena budaya dan bahasanya pun berbeda. Mentalitasnya pun beda-beda. Kalau ingin memelayukan Nusantara, bukan lewat mulut, tapi berperanglah kalau punya nyali. Coba kaum Melayu Malaysia angkat senjata, lalu menaklukkan seluruh Nusantara. Itu kalau Melayu Malaysia punya nyali. Karena memang begitulah cara membentuk suatu bangsa yang besar dan hebat. Bangsa Indonesia pun berani berjuang saat membentuk Indonesia. Kalau tidak punya nyali, maka selamanya kaum Melayu Malaysia hanya akan terus hidup berilusi. Merasa hebat, tapi hanya dalam mimpi. Kasihan sekali kaum muda Melayu Malaysia, jika terus-menerus disuguhi mimpi seperti itu. Mereka menjadi kaum yang sombong dan merasa hebat, tapi nyatanya menghadapi Bangla dan Cina pun hanya bisa mengeluh setiap hari. Kaum Melayu Malaysia bagaikan anak kecil yang suka dongeng, dan mudah dibodohi oleh sultan-sultan mereka. Kaum Melayu juga tidak pandai bersyukur. Sudah diberikan kemerdekaan oleh British, sudah dibuatkan negara, tapi tidak berusaha mengembangkan negara Malaysia. Kaum Melayu Malaysia malah sibuk bermimpi, berhalusinasi sebagai kaum Melayu Mahawangsa, Melayu hebat. Tapi nyatanya, menghadapi krisis beras pun menangis. Nyatanya, menghadapi kaum Bangla pun bingung. Ya, itu saudara satu video dari channelnya Trend Publika yang membahas mengenai tokoh-tokoh Malaysia yang masih terobsesi dengan perkataan Melayu ya. Nah, saya ingin mengomentari di sini sedikit ya, bahwa sebaiknya menurut saya orang-orang Malaysia, terutama para profesor-profesor yang ada di Malaysia, tokoh-tokoh Malaysia, kemudian para orang-orang yang duduk di dalam parlemen Malaysia ini sebetulnya harusnya lebih mengedepankan bagaimana membentuk suatu negara Malaysia ya, yang harus menjadi satu kesatuan. Jadi mereka tidak lagi harus memikirkan mengenai masalah-masalah alam-alam Melayu yang sudah lampau ya. Boleh itu dijadikan suatu sebagai dasar, tetapi yang paling penting untuk Malaysia adalah saat ini, karena Malaysia terdiri dari kaum-kaum yang memang tidak bisa bersatu. Nah, para profesor dan pemerintah Malaysia ini harusnya berpikir ya, bagaimana cara menyatukan ini dalam satu bangsa. Jadi bukan kaum lagi, satu bangsa Malaysia. Nah, orang-orang apa saja yang ada di Malaysia? Ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang di situ ada Tamil, ada India, kemudian Bangladesh. Mereka itu dijadikan satu menjadi bangsa Malaysia. Jadi kalau memangnya seperti itu, maka kekuatan Malaysia ini akan lebih baik ya. Karena emang negara yang dianggap kuat apabila negara yang kesatuannya itu seperti Indonesia itu kuat ya. Kemudian juga populasinya, penduduknya yang besar, kemudian wilayahnya yang besar, dan yang paling penting lagi adalah angkatan perangnya yang memang dianggap kuat, itu seperti Indonesia. Nah, barulah mereka bisa membicarakan hal-hal yang lain. Nah, kalau kita lihat seperti ini kan Malaysia ini cuma berbicara di kaum Melayu, alam Melayu. Buat apa menurut saya? Ini nggak ada untungnya, dan memang sepanjang pemerintah Republik Indonesia atau masyarakat Indonesia menolak untuk dikatakan Melayu, maka usaha ini akan sia-sia. Karena kenapa? Karena yang paling banyak dikategorikan sebagai suku Melayu itu adalah orang-orang Indonesia. Nah, kalau kita menolak,
Apa artinya mereka semua ini kan gitu ya. Jadi menurut saya bukan itu yang harus dibahas di dalam seminar-seminar orang-orang Malaysia ini. Yang mereka harus bahas adalah bagaimana menyatukan bangsa Malaysia menjadi suatu bangsa yang terdiri dari beberapa etnis. Itu yang paling penting untuk kemajuan Malaysia ke depan. Jadi tidak lagi kembali kepada alam Melayu dan sebagainya. Nah, alam-alam Melayu yang dimaksud oleh profesor-profesor tadi boleh dijadikan sebagai dasar acuan untuk pelajaran-pelajaran sejarah bagi orang-orang atau masyarakat-masyarakat yang ada di Malaysia. Jadi bukan itu yang harus dikembalikan lagi, tidak akan bisa berhasil menurut saya. Selama Indonesia tidak mau untuk menyatakan itu, upayanya sampai kapanpun ya, sampai kapanpun saya bilang tidak akan berhasil. Jadi itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.